Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Aris Tiawati, salah satu dosen program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Perkenankan, kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut dengan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut. Mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut memiliki bobot sebesar 3 SKS teori dan 1 SKS praktikum selama 1 semester. Bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa tentang konsep dan teori serta praktek atau aplikasi asuhan keperawatan anak sehat dan sakit akut sesuai pertumbuhan dan perkembangan anak dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang aman dan efektif melalui pendekatan spiritual care menggunakan proses asuhan keperawatan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Keperawatan yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mampu menerapkan prinsip etik, spiritual care, perspektif hukum, dan budaya dalam asuhan keperawatan. Mampu memahami ilmu dasar keperawatan dan keperawatan dasar untuk melakukan asuhan keperawatan. Mampu memberikan asuhan keperawatan secara profesional, mampu melaksanakan promosi kesehatan dengan menerapkan prinsip spiritual care, mampu membangun kapasitas kepemimpinan dan manajemen serta bekerja sama tim, mampu berpikir kritis dan melakukan penelitian ilmiah keperawatan, mampu menghasilkan, mengkomunikasikan, dan melakukan inovasi pada bidang ilmu dan teknologi kesehatan atau keperawatan, mampu menjadi agen perubahan dan meningkatkan keahlian profesional di bidang keperawatan, mampu mengembangkan semangat jiwa, kemampuan, dan keterampilan dalam memberikan asuhan keperawatan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu menguasai perspektif keperawatan anak dalam konteks keluarga, menguasai konsep tumbuh kembang, menguasai konsep perkembangan, menguasai masalah perkembangan pada setiap tingkat usia, mampu menguasai peran bermain dalam perkembangan, mampu menguasai konsep komunikasi, menguasai konsep imunisasi pada anak, menguasai konsep pengkajian fisik dan perkembangan anak, menguasai patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan nutrisi dan dampaknya, menguasai patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada bayi resiko tinggi, menguasai patofisiologi, farmakologi, dan asuhan keperawatan pada anak dengan gangguan sistem tubuh, mampu melakukan intervensi keperawatan pada bayi dan anak yang meliputi keterampilan umum dan khusus pada bayi dan anak. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut beragam, di antaranya adalah buku ajar Keperawatan Anak Sehat dan Sakit Akut dari AIPNI tahun 2023, dan masih ada beberapa sumber data yang bisa dijadikan sebagai referensi dalam mata kuliah ini. Sistem pembelajaran keperawatan anak sehat dan sakit akut dilaksanakan secara daring dan luring dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui LMS Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo.
Pembelajaran mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut ini dilaksanakan kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum UAS, dan pekan UAS. Bentuk perkuliahan sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan tool web conference seperti Google Meet atau Zoom. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan asinkronus dilakukan melalui WA Group atau forum diskusi di LMS Unsik untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut dan penugasan secara mandiri atau kelompok di LMS Unsik. Evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut didapatkan dari penugasan, diskusi kelompok, UTS, dan UAS. Penilaian diskusi kelompok didasarkan pada rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan semua anggota kelompok. Kemudian penilaian UTS dilakukan menggunakan rubrik MCQ dan UAS dilakukan menggunakan presentasi studi kasus setiap kelompok. Pembobotan setiap hasil evaluasi pembelajaran adalah penugasan kelompok dan individu sebesar 25%, Skills Lab sebesar 25%, ujian tengah semester sebesar 25%, ujian akhir semester sebesar 25%, dengan total pembobotan yaitu sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah keperawatan anak sehat dan sakit akut untuk mahasiswa program studi S1 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman? Alhamdulillah. Oke. Baik, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang Denver 2. Oke. Sebelum kita mulai, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Baik, untuk hari ini saya akan mengajarkan tentang Denver. Oke. Pernah mendengar istilah Denver? Belum? Oke. Baik, hari ini saya jelaskan. Tetapi sebelum saya menjelaskan apa itu Denver, di pertemuan sebelumnya saya pernah menjelaskan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Ya, teman-teman masih ingat untuk pertumbuhan dan perkembangan? Ada yang masih ingat apa bedanya pertumbuhan perkembangan? Ya, Mbak, silakan. Pertumbuhan digunakan untuk menjelaskan perubahan pada hal-hal yang fisik atau dapat dilihat seperti tinggi badan, berat badan, jumlah gigi, dan juga panjang rambut. Sedangkan perkembangan adalah bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Perkembangan merupakan hasil interaksi kematangan susunan saraf pusat dengan neuromuskuler, kemampuan bicara, emosi, dan juga sosialisasi. Baik, bagus sekali. Jadi itu perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau kita bicara tentang tumbuh itu kaitannya dengan ukuran. Tetapi kalau kita berbicara tentang perkembangan nanti kaitannya dengan fungsi, kaitannya dengan sistem persyarafan. Ya, misalnya tadi sudah disebutkan bahwa pertumbuhan misalnya kaitannya dengan ukuran ya tinggi badan, berat badan, lingkar lengan dan lain sebagainya. Tetapi untuk yang perkembangan itu dikaitkan dengan fungsi, misalnya tadi motorik halusnya seperti apa gitu ya. Jadi itu perbedaan terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan. Bagus sekali masih ingat. Oke, kita bicara ke Denver. Kenapa kok tadi diawali dengan pertumbuhan dan perkembangan? Karena memang untuk Denver ini masih ada kaitannya dengan perkembangan. Jadi salah satu metode yang kita gunakan untuk mengukur atau screening perkembangan adalah menggunakan Denver. Jadi ini Denver itu awalnya itu
dari Amerika Serikat ya, diperkenalkan di Denver pada tahun 67 sehingga sudah lama, dan itu digunakan untuk screening perkembangan dari usia 0 bulan sampai dengan 6 tahun. Jadi kalau ada seorang ibu mau screening ketika usianya rentang 0 bulan sampai dengan 6 tahun, teman-teman bisa menggunakan metode screening atau alat screening dengan Denver. Seperti itu. Oke, nanti kita coba bahas lagi apa sih isi Denver, apa sih yang harus kita ukur dengan menggunakan metode Denver ini. Oke, jadi ini ya yang tadi saya sampaikan di awal bahwa Denver 2 ya, ini revisi utama dari DDST, di mana di dalam Denver 2 itu terdapat 125 tugas perkembangan pada anak yang bisa kita lakukan screening. Oke, kita lanjutkan. Nah, apa saja yang akan kita screening di dalam Denver 2? Yang pertama adalah personal sosial, itu yang akan kita ukur. Tadi sudah disampaikan di awal, ada yang menjawab, oh yang perkembangan ada personal sosial, motorik halus, bahasa, motorik kasar, itu betul sekali. Jadi itu memang komponen yang akan dinilai di dalam screening perkembangan. Yang pertama adalah personal sosial. Personal sosial itu apa sih yang akan dinilai di anak? Itu kaitannya dengan bagaimana anak itu belajar bersosialisasi. Itu akan dinilai di dalam personal sosial. Kemudian yang kedua ada motorik halus. Motorik halus itu kaitannya dengan koordinasi mata dengan tangan. Contoh misalnya ketika anak mampu menulis. Apakah anak mampu menulis, apakah anak mampu menggambar lingkaran, apakah anak mampu mengambil manik-manik yang kemudian dimasukkan ke dalam botol misalnya, itu juga termasuk di dalam motorik halus. Kemudian kalau bahasa apa yang nanti akan kita screening itu kaitannya dengan mendengar, mengerti, menggunakan bahasa, termasuk misalnya contoh apakah anak itu sudah bisa mengucapkan berapa kata misalnya, itu kaitannya dengan bahasa. Oh, mengerti kata sifat gitu, itu juga termasuk di dalam bahasa. Kemudian motorik kasar itu kaitannya dengan otot-otot besar yang berperan. Contoh anak bisa melompat, ya anak bisa berjalan, bisa duduk, itu termasuk di dalam screening yang motorik kasar. Jadi nanti teman-teman sudah saya kasih ada di meja teman-teman, itu ada formulir screening Denver. Jadi di situ nanti ada bentuk seperti tangga, itu adalah aspek yang akan dinilai di dalam penilaian screening Denver. Ada 4 tadi, personal sosial, kemudian ada motorik halus, bahasa, kemudian motorik kasar gitu. Oke, coba kita lihat untuk cara screeningnya. Nah, untuk melakukan screening Denver dari 4 tadi, apa saja bisa diulang? Personal sosial, motorik halus, bahasa, motorik kasar. Oke, dari keempat itu nanti yang kita butuhkan untuk melakukan screening, kan tidak mungkin kita hafalan ya 125 tugas perkembangan. Kita menggunakan lembar Denver namanya, atau dinamakan formulir Denver yang seperti ini. Jadi ini nanti bentuknya adalah di lembar pertama ada seperti ini, seperti tangga ya, ada 4 komponen yang dinilai, kemudian di belakangnya nanti akan tertempel seperti ini, itu petunjuknya. Jadi di dalam pengukuran tugas perkembangan nanti kita bisa melihat petunjuk. Ketika misalnya apakah anak mampu membuat lingkaran, nanti teman-teman bisa melihat petunjuk di belakangnya, apakah anak bisa menirukan gambar lingkaran yang ada di petunjuk ini. Itu salah satu contoh nanti penggunaan formulir Denver. Paham ya? Oke. Kemudian nanti ketika sudah menyiapkan formulir Denver ini, nanti teman-teman di atas ini kan ada pemeriksa, ada tanggal, nama, tanggal lahir, itu perlu diisi. Tanggal lahir dari anak yang mau dilakukan screening perkembangan. Kenapa kok perlu dicatat tanggal lahirnya? Karena kita nanti mau menentukan yang namanya usia kronologis. Usia kronologis bagaimana caranya? Nanti usia kronologis itu dihitung dari tanggal pemeriksaan
saat ini misalnya pemeriksaan, kemudian dikurangi tanggal, kemudian bulan dan tahun dari kelahiran anak. Nanti dikurangi sehingga nanti akan ketemu usia kronologis. Nanti di slide selanjutnya kita coba akan belajar menghitung usia kronologis anak. Nah, kenapa harus menghitung usia kronologis? Karena nanti di sini untuk Denver ini nanti tugas perkembangannya itu ditentukan dari usia kronologis terlebih dahulu. Contoh misalnya di sini, teman-teman bisa melihat ya di slide, itu di atas itu ada garis yang menunjukkan usia dari 0 kemudian sampai 6 tahun. Nah, dari 0 sampai 6 tahun ini nanti teman-teman bisa menentukan usia kronologis untuk memberikan garis usia kronologis di lembar formulir Denver. Sehingga langkah utama adalah harus bisa menentukan usia kronologis pada anak terlebih dahulu. Oke, ini contoh ya. Contoh untuk umur kronologis yang kita hitung. Contoh misalnya, tanggal pemeriksaannya adalah tanggal 28 bulan Maret 2004, sedangkan usia kelahiran anak 30 April 2002, sehingga ketemu 1 tahun 10 bulan 28 hari. Tetapi diingat lagi, apakah usia kelahiran atau anak lahir di gestasi berapa minggu? Kalau di contoh ini ada gestasinya 35 minggu, sehingga perlu adanya koreksi di usia gestasinya. Ketika di usia gestasinya kurang dari 40 minggu, di 35 ke 40 ada berapa minggu? Ada 5 minggu, ya. Nah, itu kemudian dikurangi sehingga akan ketemu usia kronologis anak. Gitu. Oke, jadi kalau misalnya ada usia gestasi yang kurang dari 40 minggu, maka nanti digunakan sebagai koreksi dalam perhitungan usia kronologis. Nanti coba kita latihan. Oke, ini contoh untuk perhitungan usia kronologis. Oke, contoh misalnya tadi tanggal pemeriksaan 11 Maret 2003, kemudian tanggal lahirnya 4 Februari 2002, maka akan ketemu umur anak karena prematur 6 minggu. 6 minggu itu kan 1 bulan lebih berapa hari? Lebih 2 minggu atau lebih 14 hari. Sehingga dikurangi lagi 1 bulan 14 hari. Gitu. Sehingga akan ketemu umur yang dikoreksi adalah berapa? 11 bulan 23 hari. Yaitu untuk menentukan usia kronologis. Ketika sudah ketemu usia kronologis, maka nanti akan ditarik garis di lembar Denver ini di usia 11 bulan 23 hari. Nah, teman-teman yang perlu diketahui adalah ketika melihat garis usia di atas lembar Denver ya, di sini. Oke, di lembar usia ini yang di atas itu ada 0 sampai 6 tahun. Kemudian teman-teman bisa melihat dari 0 sampai 24 bulan, setiap satu strip, setiap satu ruang itu jaraknya adalah 1 bulan. Itu sampai usia 24 bulan. Tetapi ketika 24 bulan menuju ke 6 tahun, itu satu ruang atau satu stripnya bukan lagi 1 bulan, tetapi 3 bulan. Gitu. Sehingga kenapa kalau lebih pendek jarak yang 24 bulan sampai dengan 6 tahun. Yang 0 sampai 24 bulan itu lebih panjang karena tadi jarak satu ruang atau satu stripnya itu berbeda. Kalau yang dari 0 ke 24 bulan jarak satu ruang berapa? 1 bulan. Ketika 24 bulan menuju ke 6 tahun jarak satu ruang atau jarak satu strip adalah 3 bulan. Yaitu sebagai patokan nanti untuk menarik garis usia kronologis. Gitu. Oke, ini teman-teman coba dihitung ya. Misalnya tanggal pemeriksaannya adalah 11 Maret 2004. Tanggal lahirnya adalah 5 Januari 2003. Berapa umur anak? Kemudian soal yang kedua, tanggal pemeriksaan 11 Maret 2003. Kemudian tanggal lahirnya 20 Juli 2002. Berapa usia anaknya? Coba
dihitung, kemudian nanti hasilnya berapa. Saya kasih waktu untuk menghitung. Silakan dihitung. Oke, sudah ketemu? Berapa usia kronologisnya? Yang pertama, usia kronologisnya berapa? Oke, silakan Mas Bustomi. 1 tahun, 2 bulan atau 6 hari. Oke, betul ya? Dikoreksi teman-teman, betul? Betul. Yang kedua, ada yang sudah menemukan? Silahkan Mas Sugeng. 0 tahun, 7 bulan, dan 21 hari. Oke, 0 tahun, 7 bulan, 21 hari. Apakah sama? Sama, oke. Apa saja yang perlu dipersiapkan untuk melakukan screening Denver? Yang pertama adalah tempat yang tenang atau tidak bising dan bersih, dan sediakan kursi atau meja yang untuk anak. Apakah boleh orang tua ikut di dalam screening? Boleh. Ketika anak misalnya kedekatannya dengan orang tua, nanti juga ada beberapa hal yang harus kita lakukan screening berdasarkan laporan dari orang tua, sehingga penting sekali harus ada pendamping di dalam melakukan screening Denver. Jadi nanti di dalam lembar formulir ini yang ada tangga-tangganya ini, ketika ada lambang L, berarti itu harus ditanyakan kepada orang tua. Contoh misalnya, ini di salah satu personal sosial, apakah bisa mencuci tangan dan mengeringkan sendiri? Itu akan kita tanyakan kepada orang tua. Misalnya, apakah si adik di rumah itu ketika habis makan bisa mencuci tangan sendiri, mengeringkan sendiri, karena ada tanda atau di dalam kotaknya ada tulisan L, di mana L itu laporan dari orang tua, maka hasil screeningnya kita tanyakan ke orang tua. Bu, apakah si adik bisa untuk mencuci tangan, mengeringkan sendiri setelah makan? Ketika si ibu menjawab bisa, berarti si anak bisa melakukan sendiri. Itu kalau ada L, jangan lupa laporan dari orang tua. Tetapi apakah boleh dicek ketika ada anak? Boleh, ketika memang itu memungkinkan untuk dilakukan screening ulang pada si anak, meskipun itu berdasarkan laporan, itu akan lebih baik. Tetapi kalau ada L, sebenarnya cukup laporan dari orang tua. Nah, yang kedua adalah formulir Denver seperti yang tadi teman-teman sudah lihat. Kemudian perlengkapan tesnya itu ada benang wol, jadi cukup sederhana. Ada Denver Kit namanya. Ya, ada benang wol yang berwarna merah, kismis ya. Tadi yang saya contohkan untuk motorik halus, si adik bisa mengambil manik-manik atau kismis ya, kemudian dimasukkan ke botol kecil. Kemudian ada kerincingan, kemudian ada kubus, di mana nanti di motorik halus juga anak itu akan dilakukan screening, salah satunya membuat menara dari kubus, sehingga kita perlu alat kubus. Kemudian botol kaca kecil, kemudian bel kecil kerincingan, ya, kemudian bola tenis. Nanti si adik kadang diminta untuk menggelindingkan bola atau menendang bola, sehingga alat itu memang dibutuhkan. Kemudian ada cangkir plastik, kertas kosong, ya, cangkir plastik. Si adik apakah bisa minum dengan menggunakan cangkir misalnya, atau menyuapi boneka, ya, sehingga itu diperlukan alat cangkir, ya, beserta dengan sendok biasanya. Cara screeningnya, uji semua item yang caranya tadi usia kronologis dulu. Ketika usia kronologis sudah ketemu kan digaris. Nah, itu akan diuji 3 tangga di sebelah kiri garis terlebih dahulu. Oke, sampai benar-benar tangga itu terlewati, sampai benar-benar anak itu memang sudah mentok tidak bisa atau gagal, baru berhenti di penilaian item tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, tadi ya, diuji yang berpotongan garis sampai dengan yang kanan, boleh sampai yang sebelah kanan garis. Ketika anak itu mampu melakukan salah satu tugas perkembangan di kanan garisnya, ya, di mana garis itu tidak menempel pada garis usia kronologis, itu berarti anak termasuk advance atau dia mampu melakukan yang sebenarnya belum waktunya, sehingga dikatakan advance, gitu, nggih. Oke. Kemudian di akhir nanti akan disimpulkan dengan cara apa? Dengan cara melakukan interpretasi. Oke, ini contoh yang tadi ya. Oke, interpretasi atau penilaiannya apa saja? Ada 4 teman-teman. Ada
pass, kemudian ada fail, ada no opportunity, ada refusal. Ya, bedanya di mana? Ketika anak itu mampu di setiap tangga ini ya, misalnya ini sudah digaris, kemudian dicek 3 tangga sebelah kiri usia kronologis, ya, kemudian diminta untuk melakukan contoh misalnya gosok gigi dengan bantuan, itu kan ada laporan dari orang tua misalnya. Ketika orang tua menyatakan bisa, kita tulis di tangga tersebut dengan huruf P atau pas, atau artinya adalah anak itu lulus. Oke, paham? Ya, tapi ketika si anak gagal melakukan, maka kita beri tanda F di tangga tersebut atau fail, gagal. Paham? Ya. Kemudian kalau anak tidak ada kesempatan, ya, tidak mempunyai kesempatan untuk melakukan uji coba karena ada suatu hambatan, karena mungkin sakit, maka kita tulis no di tangga tersebut. Kemudian kalau anak menolak, ya, ketika anak menolak yang perlu diperhatikan adalah ditunggu dulu, diulangi sampai 3 kali. Kalau benar-benar dia menolak, maka ditulis R atau refuse. Tapi kalau misalnya baru 1 kali menolak, kita tunggu dulu, kita ulang untuk mengulangi tugas perkembangan yang tadi, apakah anak sudah mau atau belum. Karena kondisi anak itu memang berbeda-beda dan unik. Oke, ini tadi yang saya jelaskan bahwa setiap ada garis umur tadi itu jaraknya adalah kalau yang 0 bulan sampai 24 bulan satu ruangnya adalah 1 bulan, kalau yang 24 bulan sampai 6 tahun adalah satu ruang atau satu stripnya adalah 3 bulan. Kemudian langkahnya kalau kita sudah mau screening, maka kita harus membina hubungan saling percaya dengan orang tua maupun anak, ya. Kemudian kita jelaskan tujuannya, tadi harus digarisbawahi, bukan untuk mengukur IQ anak. Kemudian yang ketiga, komunikasi dengan baik, hitung umur anak dan buat garis, kemudian dilakukan screening mulai dari sebelah kiri garis usia kronologis 3 tangga yang tidak menempel di garis usia kronologis, itu mulainya. Nanti sampai naik sampai dia benar-benar gagal baru berhenti. Oke. Nah, ini interpretasinya tadi yang ada garis di depan itu adalah garis umur. Dikatakan advance, ya, ketika si anak itu mampu melakukan tugas perkembangan di sebelah kanan garis yang tidak menempel, maka dikatakan advance, ya. Kemudian dikatakan normal itu ketika anak menolak, ya, atau anak gagal masih di sebelah kanan garis usia, itu masih dikatakan normal. Atau gagal, kemudian anak mampu atau menolak tetapi masih di persentil yang warna putih yang sampai 75%, itu masih dikatakan normal. Oke, kemudian nah ini hasil akhirnya itu ada 3, nggih. Hasil akhirnya ada 3, normal atau suspek atau untestable. Ya, ketika dikatakan normal bila tidak ada delay, tidak ada keterlambatan. Ya, tadi kan sudah ada interpretasinya. Ketika tidak ada delay atau hanya 1 caution saja, itu masih dikatakan anak normal. Ketika anak normal, kita sampaikan ke orang tua tidak perlu kembali dalam waktu 2 minggu, tetapi cukup mungkin 3 bulan sampai 6 bulan. Nah, kemudian hasil yang suspek itu ketika lebih dari 2 caution atau ada 1 delay, itu juga sudah termasuk di suspek. Sehingga kalau suspek, kita sarankan ke orang tua untuk kembali lagi selama 2 minggu, 1 atau 2 minggu ke depan diminta kembali lagi, gitu, ya. Atau untestable, tidak dapat diuji. Oke, nah seperti itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya adalah sesi diskusi. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Monggo, silahkan Mas. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk screening? Berapa banyak tugas perkembangan setiap kali screening? Dalam 1 kali screening rata-rata sekitar 30 atau 35, tergantung dari tadi apa anak gagalnya itu di tangga yang mana, sehingga nanti menentukan banyaknya yang di screening. Karena ketika sudah gagal maka berhenti dan melanjutkan ke screening untuk aspek yang lainnya. Nah, rata-rata sekitar 20-30 menit. Untuk yang di tugas perkembangan dalam 1 kali screening sekitar 30-35. Gitu? Oke, ada lagi yang mau bertanya? Cukup sepertinya ya.
Oke, baik. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, untuk pertemuan hari ini saya kira cukup. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.